Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pekan ini kita membahas materi tentang Mu'tazilah di mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam. Yang sebelumnya kita sudah membahas Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah aliran Islam atau pemikiran tentang Islam pada zaman setelah wafatnya Khulafa Rasyidin, yaitu khalifah terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, Mu'tazilah itu secara harfiah katanya Mu'tazilah berasal dari i'tazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau memisahkan diri dari guru. Jadi memisahkan dari yang mana? Dari apa? Apakah dari Islam? Apakah menyatakan tidak Islam? Bukan. Ya, karena Mu'tazilah ini juga paling pertengahan, ya. Mu'tazilah pertengahan. Jadi duluan Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, ya. Materi-materi sebelumnya itu yang sudah saya urutkan, ya. Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, kemudian Khawarij. Nah, itu semua yang mendahului. Nah, hari ini kita membahas Mu'tazilah. Jadi maksudnya itu berpisah dari, memisahkan diri dari guru. Maksudnya bagaimana itu? Jadi pada tahun 700 sampai 750 Masehi ini sudah mulai muncul ini, ya, Mu'tazilah ini. Nah, ini diawali oleh Wasil bin Atha. Dia berpendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin, bukan kafir yang berarti ia fasik. Jadi seorang muslim yang berdosa besar, dia bukan mukmin lagi, bukan orang yang beriman lagi, tetapi juga bukan kafir. Lalu dia apa dong? Fasik. Nah, kalau Khawarij itu justru lebih ekstrim, kan, ya. Yang tidak sependapat dengannya itu kafir, ya kan. Jabariyah bagaimana? Juga begitu Qadariyah. Nah, jadi di dalam teologi Islam, di dalam aliran Islam ini terpecah aliran-alirannya menjadi ini yang kita bahas di mata kuliah ini, ilmu kalam. Tuh. Jadi karena guru-guru dari pengikut Mu'tazilah ini adalah yang pendahulunya, ya, setelah Khulafa Rasyidin tentunya, ya, di kalangan sahabat dan tabi'in, bahkan tabi'in, ya. Nah, ini dia dianggap, ya, memisahkan dari gurunya, dari guru sebelumnya, dari yang mayoritas aliran Islam sebelum Mu'tazilah ini, berarti itu kalau sederhana berpikirnya, ya. Padahal gurunya lebih tegas, lebih ekstrim, ya. Entah di situ ada kepentingan, wallahu alam, kan, hanya Allah yang tahu, ya. Karena mereka dengan dalih menegakkan pemahaman Al-Quran dan hadis menurut versi aliran Islam, menurut versi mereka masing-masing. Karena itu tadi di awal sudah saya sampaikan di materi pertama, karena tidak adanya yang dipedomani lagi, yang diteladani lagi. Rasulullah sudah wafat, yang disegani sudah tidak ada lagi, semua punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi semakin kesini itu sesungguhnya, ya, benar kata hadis yang lain itu, ya, kualitas manusia, kualitas umat itu lebih baik orang dulu daripada yang sekarang, kan. Tuh. Jadi gurunya tidak mengajarkan demikian, kok yang pengikut ini kok seperti ini, maka itu digolongi dengan kaum atau pengikut Mu'tazilah atau aliran Mu'tazilah. Nah, tuh, ya. Jadi dia tidak kafir, tidak mukmin, tidak muslim, tapi dia fasik. Gimana itu fasik itu? Fasik itu, ya, dia tidak, kalau mau masuk jadi dibagi lagi, ya. Dibagi lagi kafir itu kafir
ada kafir fajri, ada kafir memang. Nah, kalau kafir fajri itu dia harus syahadat lagi. Kalau kafir atau fasik dia tidak perlu syahadat, dia hanya bertobat. Nah, gitu. Doktrinnya bagaimana? Tauhid. Jadi doktrinnya adalah tauhid. Mayoritas aliran Islam ini ya doktrinnya. Dasar Islam pertama dan utama. Jadi semua pendapat apapun, berselisih apapun, berdebat apapun, semua dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah keutamaan atau unggulnya manusia-manusia zaman setelah zaman Rasulullah dulu, apalagi setelah Rasulullah, karena pedoman itu benar-benar Al-Quran dan hadis. Setelah peninggalan Khulafaur Rasyidin, mereka terpecah-pecah menjadi berbagai aliran, banyak aliran, yaitu karena salah atau menurut versi mereka masing-masing yang merasa pintar, menurut saya ini ya, dalam memahami atau menafsirkan kandungan ayat dalam Al-Quran dan hadis sunnah, dan tidak ada yang dipedomai, tidak ada teladani. Jadi merasa benar semua, akhirnya pengikutnya ya ikut yang merasa benar itu tuh ya. Kemudian al-adil, keadilan. Dasar keadilan adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Jadi kalau sebelumnya itu kan semua kehendak Allah gitu ya. Jadi bahkan kefasikan pun itu juga kehendak Allah. Itu ada lupa saya sebelum ini pembahasannya. Kemudian wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman. Prinsip ini adalah kelanjutan prinsip keadilan yang harus ada pada Tuhan. Ya, prinsip ini adalah kelanjutan prinsip keadilan yang harus ada pada Tuhan. Wa'ad wal wa'id. Reward dan punishment gitulah ya. Al-manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak, dan juga tidak bisa dikatakan sebagai kafir. Maka manzilah baina manzilatain, jadi berdiri di tengah-tengah di antara kedua pendapat itu ya, al-manzilah baina manzilatain. Jadi dia ya nggak menganggap orang yang dosa besar itu kafir, juga tidak menganggap orang berdosa besar itu masih mukmin, masih beriman, tidak. Jadi dia di tengah-tengah, makanya disebut dengan Mu'tazilah. Kalau sebelum-sebelumnya tegas kan, dia berdosa besar maka dia harus kafir, harus diperangi, harus bertobat lagi kamu kalau masuk syahadat lagi ya. Dipertanyakan tuh syahadatmu, kamu syahadat menyatakan Islam tapi kok minum khamr, kok berzina dan sebagainya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ini sama ya, menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Nah, tokohnya Wasil bin Atha. Sektenya macam-macam juga di dalam Mu'tazilah, juga terbagi lagi, ada sekte-sekte lagi. Ada Huzailiyah, ada Nazomiyah, ada Jubaiyah, dan Al-Bahsyaniyah. Nah, ini dalilnya. Dalilnya wasbir ala ma yakuna wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi di sini tidak memerangi, beda dengan Khawarij ya, beda dengan Muawiyah ya, yang memerangi Khawarij yang memerangi Ali dan Muawiyah. Beda lagi dengan Maturidi dan sebagainya. Tuh, ini macam-macam. Itu Mu'tazilah ya. Jadi intinya doktrinnya itu adalah aliran Mu'tazilah ini manzilah bainal manzilatain, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, juga tidak menganggap dia sebagai mukmin. Jadi dia membagi lagi kafir itu dua jenis, kafir fajri sama kafir dalam artian kafir fajri itu dia ya sudah melakukan molimo gitu ya, melaksanakan dosa besar.
maka harus bertobat. Nah, kalau kafir, benar-benar kafir, dia menyekutukan Allah, maka dia kembali ke Islam harus syahadat lagi, dalam proses syahadat lagi ya. Tuh kalau doktrin Mu'tazilah. Kemudian kalau Syiah itu berasal dari kata sya'ah, syiah yang berarti pengikut, pendukung partai atau kelompok. Syiah adalah golongan yang menyanjung dan memuji Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan. Ya, padahal Ali itu juga manusia biasa ya. Khulafaur Rasyidin, khalifah keempat, menantu Nabi, dan juga mengatakan riwayat sepupu Nabi. Karena mereka beranggapan bahwa Ali yang lebih berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Nah, jadi ya sejak wafatnya Rasulullah itu ya akhirnya ya mereka merasa benar, terus merasa paling dekat dengan Rasul, kemudian terpecah-pecah. Tadinya sahabat, tadinya baik, satu-satu pengikut Nabi semua manut sendiko dawuh dengan Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah wafat. Nah, itu juga sudah diprediksi oleh Rasulullah dengan sabdanya kan, akan terbagi-bagi, terpecah nanti umatku berbagai golongan gitu ya. Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, berarti khalifah ketiga kan. Kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah, perang Siffin. Nah, ini yang mayoritas dari Khawarij itu adalah Syiah. Tuh, tokohnya Nasir bin Muzahim bin Sayyar al-Minqari. Nah, sekte juga ada sekte-sekte. Jadi setiap aliran itu, setiap kelompok pasti ada kelompok-kelompok kecil lagi, pasti ada sekte-sekte lagi. Nah, doktrinnya bagaimana? Ahlul Bait ya, Ahlul Bait, keturunan Nabi itu adalah yang dipuja-puja, yang terbaik. Ini doktrin Syiah. Al-Bada, tampak. Jadi Al-Bada ini maksudnya tampak. Di sini maksud doktrin Syiah itu adalah ya pendapat Allah itu masih bisa berubah. Maksudnya gimana nih? Alasannya yang dia mengambil ayat dari perintah berkurban Nabi Ismail itu. Padahal Allah sudah memerintah menyembelih Nabi Ismail. Kok dadak dirubah menjadi kambing? Nah, itu kan pola pikir ya, aliran. Tiap-tiap aliran pola pikir berbeda dalam menafsirkan, dalam memahami teks ayat itu. Nah, ini perlu kita ketahui di awal kan, di dalam definisinya, di dalam pemahaman awal di mata kuliah akidah dan ilmu kalam ini kan sudah saya sampaikan juga. Ini untuk pengetahuan kita, dan sampai sekarang pun masih ada Mu'tazilah, Syiah secara tidak langsung. Bahkan dari kita sendiri kelas ini mungkin ada, tidak sadar kita berpikiran, pola pikir kita seperti aliran-aliran Islam yang ada ini itu ya. Nah, jadi Al-Bada itu tampak, jadi yang tampak. Kemudian Asyura, nah itu peringatan Asyura itu setiap bulan Muharram ya, yang meratapi kesedihan meninggalnya cucu Nabi ya. Imamah revolusioner, tokoh revolusioner. Jadi imamah itu kalau di Syiah dia ya pemimpin paling tinggi ya, di atas presiden, pokoknya pemimpin paling tinggi lah. Al-Ismah itu menjaga. Kemarin juga sudah sampaikan kalau Syiah itu kan doktrinnya, pemikirannya ya imamah. Jadi imamah itu tidak boleh salah, tidak boleh berdosa, melakukan dosa, padahal mereka juga manusia biasa ya. Ya, kalau di kita tuh kiai lah, tokoh yang disentralkan, kiai, tapi dia tidak boleh salah, itu tidak boleh melakukan dosa. Padahal al-insanu makanul khata' wa nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, ini jadi ada ketokohan yang berlebihan, bertaklid berlebihan gitu ya, fanatik buta ya, gitu. Jadi memang di dalam doktrin Syiah yang namanya imamah, pemimpin yang mereka anggap pemimpin besar ya, imamah namanya. Nah itu ya tidak boleh, harus ismah, harus menjaga
dari perbuatan dosa gitu. Kemudian Mahdawiyah itu doktrin dari Syiah itu menganggap bahwasanya nanti Imam Mahdi itu berasal dari kalangan mereka gitu. Kemudian Roja'ah itu kembali dalam artian di sini ya semua perkara dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan kemudian pendapat imamah kalau tidak terselesaikan itu tidak di pengadilan tapi pendapat imamah. Ini doktrin Syiah. Kemudian Marja'iyah atau wilayah al-faqih, segala sesuatu itu merujuk pada ahli fikih mereka, para ulama mereka. Ya bagus sebenarnya, tapi kalau benar-benar ulama benar tidak yang berpolitik, tidak ada kepentingan, ulama yang yang tidak berkawin kontrak istilahnya terkenal di Syiah itu kan, masih menganggap wanita itu ya ini mungkin bagian dari sekte ya, tidak semua ya, bagian dari sekte, tapi yang diketahui oleh publik ya, oleh orang awam kan seperti itu. Kemudian at-taqiyah, takut menutup diri. Nah, ini imamahnya pada menutup diri karena untuk keselamatan diri, dengan dalih untuk kemaslahatan diri. Makanya susah ditelusuri ya, ada imamah yang istrinya banyak, kawin kontrak. Karena memang mereka menutup diri sampai pengikutnya itu sampai melindungi betul-betul jika ada yang melapor menganggap si imamah itu melakukan pelanggaran atau maksiat, ada yang melapor, nah itu ditutup-tutupi sampai ditemukan kebenaran yang hakiki. Jadi melindungi, apakah itu kepentingan, menjelek-jelekkannya itu adakah kepentingan, itu betul-betul dilindungi juga gitu. Jadi doktrinnya memang berpegang teguh juga yang al-ismah ini. Kemudian tawasul, jadi kalau setiap meminta berdoa selalu bertawasul, tidak sah jika tidak tawasul. Tawali dan tabari, wali ya, jadi mentokohkan manusia ya, yang dianggap manusia suci. Kalau di kita itu kiai ya, tokoh sufi, ahli tasawuf, nah seperti itulah, yang tidak boleh salah atau tidak pernah salah gitu. Nah itu doktrin Syiah. Oke teman-teman, silakan ditanyakan yang belum bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.